Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan dagang menggunakan metode perpetual system. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama aku Uni Hernisa dengan nomor NPM 102240557. Aku Salsyabila Ananda Gunawan dengan NPM 102240119. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Oke, kalau gitu kita langsung ke step pertama, yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal. Bisa kita lihat di sini terdapat daftar saldo akun Tokopedia per 30 November 2024. Nah, di sini ada 15 akun dengan total debit dan kreditnya adalah 587 juta. Kita langsung aja ke transaksinya. Transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 Desember. Membeli barang secara kredit kepada Grosir Rahmat dengan termin 2/10 N30 FOB titik pengiriman senilai 11 juta. Nah, maka akun yang muncul di jurnal umum adalah persediaan barang dagang di debit dan utang dagang di kredit. Nah, kenapa persediaan barang dagang ini di debit? Karena di sini kita membeli barang, otomatis persediaan barang yang kita miliki akan bertambah. Persediaan bertambah disimpan di debit. Kemudian utang dagang disimpan di kredit. Kenapa? Karena di sini kita membeli barangnya secara kredit. Jadi otomatis utang kita akan bertambah yang disimpan di kredit. Senilai 10.780.000. Ini dari mana? Dari catatan di sini ada termin 2%. 2% dari 11 juta itu adalah 220.000. Nah, 11 juta dikurangi 220.000 adalah 10.780.000. Kemudian, transaksi yang kedua, masih tanggal 1 Desember, membayar ongkos kirim untuk pembelian pada tanggal 1 Desember senilai 100.000. Maka, transaksi yang muncul di jurnalnya, atau akun yang muncul di jurnalnya adalah persediaan barang dagang di debit dan kas di kredit. Nah, kenapa saat membayar ongkos kirim yang muncul di jurnal umumnya adalah persediaan barang dagang? Karena ongkos kirim ini mempengaruhi harga jual nantinya. Nah, kemudian di sini kas disimpan di kredit. Nah, kenapa disimpan di kredit? Karena di sini kita membayar, otomatis kita mengeluarkan uang senilai 100.000. Lanjut ke transaksi tanggal 3 Desember, yaitu menjual barang secara kredit kepada Nyonya Rini untuk acara arisan dengan termin 2/10 N30 senilai 13.500, FOB titik pengiriman senilai 250 yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Tokopedia. Beban pokok penjualan senilai 7.800. Nah, maka akun-akun yang muncul di jurnal umumnya adalah piutang dagang di debit. Nah, kenapa piutang dagang ini di debit? Karena di sini kita menjual barangnya secara kredit, otomatis orang lain mempunyai utang kepada kita di debit. Nah, senilai 13.480. Dari mana ini? Dari hasil kedua ini ya. Nah, lanjut, di sini ada kas muncul di kredit. Kenapa kas muncul di kredit? Karena di sini ada keterangan FOB titik pengiriman. Titik pengiriman itu berarti ongkir ditanggung oleh pembeli. Tetapi karena di sininya terdapat keterangan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Tokopedia, maka kita membayarkan dulu ongkirnya. Jadi otomatis kas kita keluar 250.000 untuk ongkir. Kas keluar atau kas berkurang disimpannya di kredit. Kemudian ada penjualan otomatis berkurang pastinya kalau kita menjual barang. Nah, senilai 13.230. Dari mana? Nah, ini karena di sini ada termin 2%, maka 2% dari 13.500 itu 270. 13.500 dikurangi 270 hasilnya adalah 13.230. Lanjut, di sini ada beban pokok penjualan senilai 7.800. Nah, maka di sini kita masukkan ke jurnalnya, muncul beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai 7.800. Lanjut ke transaksi yang tanggal 4 Desember, menjual barang secara tunai kepada Nyonya Diah senilai 8 juta. Beban pokok penjualan senilai 4 juta, FOB titik pengiriman. Maka akun yang muncul di jurnal umumnya adalah kas di debit. Nah, kenapa kas di debit? Karena di sini kita menjual barangnya secara tunai, otomatis uangnya langsung masuk ke dalam kas kita. Dan penjualan berkurang karena kita menjual barang secara tunai.
Kemudian di sini ada BPP, beban pokok penjualan senilai 4 juta. Nah, di sini kita masukkan BPP-nya pada persediaan barang dagang senilai 4 juta. FOB titik pengiriman. Jadi ongkir ditanggung oleh pembeli. Jadi kita tidak ada terlibat dengan ongkir di sini. Karena di sini di tanggal 4 ini kita posisinya sebagai penjual. Kemudian tanggal 6 Desember mengembalikan barang yang telah dibeli pada tanggal 1 Desember dikarenakan adanya kerusakan senilai 1.500.000. Nah, maka jurnal akun yang muncul di jurnal umumnya adalah utang dagang dan persediaan barang dagang. Utang dagang kenapa ini disimpannya di debit? Karena utang kita berkurang. Jadi utang berkurang disimpannya di debit dan persediaan barang kita berkurang juga disimpannya di debit juga. Jadi tinggal itu sebenarnya kebalikan dari yang ini. Nah, transaksi yang 2 ini tinggal dibalik. Jumlahnya senilai 1.470.000 dari mana? Dari sini. Tanggal 6. Nah, di sini 1.500.000. Nah, karena bersangkutan dengan tanggal 1 Desember, di sini ada termin 2%, maka 2% dikali 1.500.000 itu adalah 30.000, 1.500.000 dikurangi 30.000 hasilnya adalah 1.470.000. Lanjut, transaksi tanggal 10 Desember membayar kepada Grosi Rahmat atas pembelian kredit pada tanggal 1 Desember dikurangi retur tanggal 6 Desember. Nah, maka akun yang muncul di jurnalnya adalah utang dagang dan kas. Nah, ini nominalnya dari mana? Dari yang 10.780 tadi dikurangi yang ini 1.470. Nah, hasilnya adalah 9.330. Lanjut ke transaksi tanggal 13, diterima pelunasan piutang dari Nyonya Rini atas transaksi pada tanggal 3 Desember. Nah, akun yang muncul di jurnal umumnya adalah kas dan piutang karena kas kita bertambah karena adanya pelunasan piutang, kemudian piutang dagangnya pun akan berkurang karena sudah dibayarkan. Senilai 13.480. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian lanjut transaksi tanggal 15, dikembalikan barang atas transaksi tanggal 4 Desember senilai 750.000, beban pokok penjualan 400.000. Nah, akun yang muncul di jurnal umumnya adalah penjualan di debit dan kas di kredit. Nah, di sini kan kita dikembalikan barang atas transaksi tanggal 4 Desember. Nah, jadi ini penjualannya di debit karena penjualannya berkurang, kasnya di kredit karena kasnya juga berkurang. Kemudian ini di sini ada beban pokok penjualan senilai 4 juta. Kita masukkan juga di sini persediaan perdagangan di debit dan BPP di kredit. Nah, jadi ini tuh akun-akun itu tinggal ditukar dari akun yang muncul pada tanggal 4 Desember. Jadi kalau ada retur-meretur itu akunnya tinggal dibalik saja. Kemudian lanjut tanggal 19 Desember membeli perlengkapan toko senilai 2 juta secara tunai. Maka akun yang muncul adalah perlengkapan toko bertambah disimpan di debit senilai 2 juta. Kasnya pun akan berkurang karena membeli perlengkapan tokonya secara tunai. Kas berkurang disimpan di kredit senilai 2 juta. Lanjut tanggal 24 Desember membeli barang secara tunai senilai 3.300.000 dengan FOB tujuan. Nah, maka akun yang muncul di jurnalnya adalah persediaan barang dagang bertambah disimpan di kredit di debit senilai 3.300.000 dan kas berkurang disimpan di kredit senilai 3.300.000. Lanjut tanggal 27 Desember menjual barang kepada Tuan Herman secara kredit dengan termin 3/5 FOB titik pengiriman senilai 5 juta, beban pokok penjualan 2.500.000. Nah, maka akun yang muncul di jurnal umumnya adalah piutang dagang karena kita menjual barangnya secara kredit otomatis akan menambah piutang. Piutang pertama disimpan di debit senilai 4.850.000 dari mana? Dari ini. 3% dari 5 juta itu kan 150.000. Nah, 5 juta dikurangi 150.000 adalah 4.850. Penjualannya otomatis akan berkurang senilai 4.850 pula. Kemudian di sini muncul beban pokok penjualan 2.500.000, kita masukkan juga ke dalam jurnal umumnya BPP pada persediaan barang dagang senilai 2.500.000. Lanjut, transaksi yang terakhir yaitu menerima kas atas pelunasan piutang dari Tuan Herman atas transaksi tanggal 27 Desember. Nah, ini otomatis
di jurnalnya kas kita akan bertambah karena tadi sama dengan yang ini kita mendapatkan pelunasan piutang senilai 4.850.000 dari sini, dan piutang dagangnya pun akan berkurang senilai 4.850.000. Nah, kita setelah selesai semua ini dijumlahkan, hasilnya adalah 87.070.000. Nah, hasil debit dengan kredit ini harus balance ya. Oke, step yang kedua adalah posting ke buku besar bentuk 4 kolom dan neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, di sini terdapat buku besar Tokopedia 31 Desember 2024. Nah, ini tuh dipostingnya berurutan sesuai dengan nomor akunnya ya. Nah, yang pertama ini ada akun kas dengan nomor akun 110. Nah, di sini ada saldo awal. Saldo awal ini didapat dari mana? Didapat dari sini. Nah, dari neraca saldo sebelumnya. Di sini kan kasnya 86 juta di debit, maka di buku besarnya pun kita masukkan saldo awal 86 juta di debit. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tanggal 1 Desember di kredit 100.000. Ini dari mana? Dari sini, dari jurnal umumnya. Tanggal 1 Desember ada kas senilai 100.000. Jadi kita masukkan ke sini posting. Kemudian di sini tanggal 3 Desember ada 250.000. Nah, tanggal 3 Desember kasnya 250.000 di kredit, masukkan juga ke sini. Nah, jadi ini nih semua itu didapatnya dari jurnal umum. Jadi semua akun kas yang terdapat di jurnal umum kita masukkan ke sini semuanya, dengan yang di debit tetap debit dan kredit tetap kredit. Perlu diingat bahwa debit dengan kredit itu akan saling mengurangi. Nah, ini contohnya 86 juta di debit, di sininya di kreditnya 100.000. Nah, maka 86 juta dikurangi 100.000 itu hasilnya 85.900. Di sini ada kredit lagi, maka dikurangi lagi 85.900 dikurangi 250.000, hasilnya 85.650. Nah, di sini ada debit 8 juta, maka ditambah 85.650 ditambah 8 juta, hasilnya 93.650. Begitupun seterusnya sampai ke akhir. Intinya debit itu akan menambah, kredit akan mengurangi. Ini untuk akun kas ya, karena saldo normal untuk akun kas sendiri itu ada di debit. Nah, setelah selesai semuanya diposting ke buku besar, maka jumlah yang kita dapatkan adalah 96.620.000. Begitupun sama dengan akun piutang dagang, persediaan barang dagang, pelengkapan toko, dan peralatan toko, karena akun-akun yang ada di sini semuanya itu memiliki nomor akun yang diawali dengan angka 1. Ini tuh artinya saldo normal dari akun-akun tersebut itu di debit. Jadi cara pengerjaannya sama dengan yang kas tadi. Nah, begitupun ini akumulasi penyusutan peralatan, karena nomor akun angka pertamanya angka 1, maka cara pengerjaannya sama dengan tadi, tinggal dimasukkan ke sini. Debit akan menambah dan kredit akan mengurang. Kemudian di sini ada utang dagang. Utang dagang itu nomor akunnya 2, diawali dengan angka 2, maka saldo normal untuk utang dagang itu ada di kredit. Jadi kalau yang nomor akunnya 2, 3, dan 4 itu saldo normalnya ada di kredit. Jika di sininya keterangannya di kredit, maka akan menambah, dan di debit akan mengurangi. Contohnya nih, 9 juta ini kita masukkan. Nah, di sini ini saldonya ada di kredit 10.780, maka akan menambah yang 9 juta ini, hasilnya jadi 19.780. Nah, di sini kemudian selanjutnya, transaksi yang selanjutnya ini ada di debit nih, senilai 1.470. Maka 19.780 dikurangi 1.470, hasilnya 18.310. Sampai selesai dan mendapatkan total 9 juta. Begitupun dengan modal, price, dan penjualan. Jadi nomor akun yang diawali dengan angka 2, 3, dan 4 itu saldo normalnya di kredit. Nah, kalau beban-beban ini seperti BPP dan beban penyusutan peralatan toko, ini nomor akunnya diawali dengan angka 5. Nah, maka ini saldo normalnya di debit. Ini sama seperti yang kas tadi cara pengerjaannya. Jika ada saldo awal di neraca saldo sebelumnya, maka harus dimasukkan ke sini sesuai dengan debit dan kreditnya. Di debit tetap debit, di kredit tetap kredit. Nah, yang selanjutnya adalah neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, neraca saldo sebelum disesuaikan ini didapat dari mana? Didapat dari total-total. Ini total-total akun-akun yang ada pada buku besar tadi. Jadi,
Ini buku besar kas, totalnya 96.620. Kita masukkan ke dalam neraca saldo sebelum disesuaikan. Akun kas di debit senilai 96.620. Kemudian selanjutnya, misalkan ada piutang di debit senilai 33.500, maka kita masukkan lagi ke sini piutang 33.500. Begitupun seterusnya sama. Jadi yang saldo normalnya di buku besarnya di debit, dimasukkan ke sininya pun di debit pula, yang di kredit tetap di kredit. Jadi setelah semuanya selesai dimasukkan satu persatu, semua akun yang ada di sini dan akun yang ada di sini berurutan sesuai dengan nomor akunnya dimasukkan, di debit tetap debit, kredit tetap kredit. Kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini total dari debitnya 612.330.000 dan kreditnya juga 612.330.000. Total debit dan kredit harus balance. Oke, step selanjutnya yaitu buat ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini terdapat data yang diperlukan untuk menentukan penyesuaian pada akhir periode adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember yang pertama, persediaan per 31 Desember senilai 41.010.000. Nah, maka akun yang muncul pada AJP-nya adalah BPP pada persediaan barang dagang. Nah, kenapa ini yang munculnya BPP pada persediaan barang dagang? Jadi, gini, jika persediaan di akhirnya lebih besar dari buku besar, maka akun yang munculnya adalah persediaan barang dagang di debit dan BPP di kredit. Kemudian, jika persediaan akhirnya lebih kecil dari buku besar, maka akun yang munculnya adalah BPP di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Nah, karena kita ini persediaan akhirnya lebih kecil daripada buku besar, maka di sininya kita tulisnya BPP pada persediaan barang dagang senilai 32 juta. Nah, 32 juta ini dari mana? Dari sini. Nah, ini dari sini. 73.110 dikurangi yang ini 41.010.000, hasilnya jadi 32 juta. Kemudian yang selanjutnya, perlengkapan toko yang tersisa pada tanggal 31 Desember adalah senilai 20.500. Maka akun yang muncul pada AJP-nya adalah beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko. Jadi jika di sininya di soalnya dituliskan aset, maka di sininya yang ditulis sesuai dengan beban. Senilai 7.500. 7.500 ini dari mana? Dari sini. Perlengkapan tokonya di sini 28 juta dikurangi yang 20.500 ini, hasilnya adalah 7.500. Kemudian selanjutnya, selama bulan Desember, peralatan toko mengalami penyusutan sebesar 16%. Nah, jika ada penyusutan, maka akun yang muncul pada AJP-nya sudah otomatis beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Itu akan selalu seperti itu. Langsung saja, nominalnya 16% dikali yang tadi ini. 16% dikali 87 juta. Hasilnya adalah 13.920. Kita masukkan ke sini. Nah, lanjut. Yang terakhir, gaji yang belum dibayar untuk bulan Desember senilai 2 juta. Nah, untuk gaji ini, akun yang muncul di AJP-nya adalah beban gaji pada utang gaji senilai 2 juta. Jadi ini langsung saja dimasukkan 2 juta. Nah, jika semua sudah selesai, kita jumlahkan, hasilnya adalah 55.420.000. Total debit dan kredit harus balance. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, step selanjutnya adalah buat kertas kerja. Nah, di sini terdapat kertas kerja Toko Vera per 31 Desember 2024. Nah, isi dari kertas kerja ini ada nomor akun, uraian, neraca saldo sebelum disesuaikan, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, ini didapat dari mana neraca saldo sebelum disesuaikannya? Nah, dari yang ini. Nah, jadi akun-akun yang ada di sini beserta nominal-nominalnya kita masukkan ke sini semuanya. Jadi yang di debit tetap debit, yang di kredit tetap kredit. Jadi tinggal memasukkan, sama persis. Tinggal dimasukkan dengan total-totalnya. Nah, kemudian di sini pun sama dengan penyesuaiannya. Tinggal kita masukkan yang penyesuaian tadi, yang ini. Nama akun dan nominalnya harus sama dan sesuai. Kita masukkan ke sini dengan debit tetap di debit dan kredit tetap di kredit.
dengan totalnya pula. Jadi yang kedua ini didapatnya dari yang sebelumnya sudah kita hitung. Kemudian di sini neraca saldo setelah disesuaikan didapatnya dari mana? Dari ini jumlah atau selisih dari neraca saldo sebelum disesuaikan dengan penyesuaian. Nih kok contohnya nih 96.620. Nah, di sini kan tidak ada apa-apa, ini kosong, maka kita langsung masukkan saja. Begitupun sama dengan yang 33.500 langsung kita masukkan. Debit tetap di debit di sininya. Nah, ini 73.110. Di debit di sininya di kredit 32 juta. Nah, maka debit dengan kredit itu akan mengurang. Perlu diingat ya. Debit dengan debit akan bertambah, kredit dengan kredit akan bertambah, debit dengan kredit akan berkurang. Nah, jadi ini berkurang, hasilnya 41.110. Begitupun sama dengan yang ini, debit ini dengan kredit maka akan berkurang, hasilnya 20.500. Nah, ini tidak ada, maka kita masukkan saja di debit. Nah, akumulasi penyusutan peralatan toko, ini 5 juta di kredit, ini ada di kredit 13.920.000, maka kita tambahkan karena kredit sama dengan kredit itu hasilnya akan bertambah. Hasilnya jadi 18.920.000. Nah, begitupun sama dengan utang dagang, ini di kredit, jika di sininya tidak ada di kedua ini maka langsung masukkan ke sini. Begitupun selanjutnya sampai semuanya selesai. Nah, setelah selesai semuanya dimasukkan ke sini, kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 628.250.000. Di sini pun sama, 628.250.000. Jadi total debit dan kredit di sini pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan ini harus balance. Nah, untuk yang ini akumulasi penyusutan peralatan toko, ini saldo normalnya memang di kredit. Meskipun di sini nomor akunnya 115, tetapi saldo normal untuk akumulasi peralatan toko di kredit. Karena akumulasi peralatan toko ini merupakan akun lawan dari peralatan. Ketika kita membeli peralatan, maka nilai peralatan tersebut akan dicatat sebagai debit di akun peralatan. Namun seiring berjalannya waktu kan nilai peralatan tersebut akan menurun karena adanya penyusutan. Nah, maka akumulasi penyusutan peralatan ini dicatatnya sebagai kredit untuk mengurangi nilai peralatan. Jadi meskipun akumulasi penyusutan peralatan memiliki nomor akun yang dimulai dengan angka 1, saldo normalnya tetap di kredit karena fungsinya sebagai kontra akun dari peralatan. Itu perlu diingat ya. Nah, lanjut. Kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini didapat dari mana? Jadi laporan laba rugi itu akun yang dimasukkan hanya akun penjualan dan beban. Jadi akun penjualannya kita masukkan di sini penjualan senilai 448.330.000 di kredit, kita masukkan di sininya di kredit pula. Nah, akun beban-bebannya yang ada di sini semuanya kita masukkan ke sini. Sama tetap di debit, kemudian yang beban-beban ini kita jumlahkan hasilnya 333.520.000, yang ini juga kita turunkan 448.330.000. Nah, jika ini tidak balance atau tidak sama, tidak usah khawatir karena memang untuk yang di sini totalnya memang tidak akan sama. Nah, kemudian yang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini didapat dari mana? Dari akun-akun real. Akun real itu apa? Akun yang nomor akunnya dimulai dengan angka 1, 2, atau 3. Jadi, akun yang 1, 2, 3 ini akan masuk ke laporan posisi keuangan ini. Jadi, ini yang ada di sini. Nah, ini kita tinggal pindahkan saja ke sini. Sampai ke akun price. Nah, kita tambahkan ini, kita jumlahkan totalnya, hasilnya jadi 294.730.000, yang di kreditnya juga dijumlahkan, totalnya jadi 179.920.000. Nah, ini juga tidak akan sama, ini tidak apa-apa. Tetapi yang harus sama itu hasilnya, ini 448.330.000 dikurangi 333.520.000, itu hasilnya 114.810.000. Nah, begitupun yang ini 294.730.000 dikurangi 179.920.000, hasilnya 114.810.000. Jadi ini total yang ini harus balance dengan yang ini. Nah, yang ini 114.810 harus balance dengan yang ini. Jadi kalau yang ininya nggak balance itu nggak apa-apa. Yang penting yang ini dan yang ininya harus balance. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya.
Untuk yang selanjutnya, itu ada step 5, yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini didapat dari penjualan dikurangi beban. Jadi, kita tinggal masukin nih, penjualannya berapa, dan juga beban-bebannya. Ini bisa kita lihat dari kertas kerja tadi. Nah, di kolom laporan laba rugi. Ini kan penjualannya 400.048.330.000. Nah, tinggal masukin di sininya. Untuk beban-bebannya juga sama, ada BPP, beban penyusutan peralatan toko, beban perlengkapan toko, sama beban gaji. Nah, step selanjutnya itu ada penjualan yang ini dikurangi dengan total bebannya. Jadi 448.330.000 dikurangi 333.520.000. Hasilnya 114.810.000 yang berarti laba. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini yang pertama ada modal awal. Modal awal ini yang ada di kertas kerja. Nah, kertas kerja kan tadi ada nih, modal Nyonya Pera, itu 150 juta. Kita tinggal masukin, terus labanya, yang tadi kita udah hitung nih, 114.810. Jadi, antara modal awal dan laba, itu ditambah. Hasilnya 264.810. Nah, tapi kita bisa lihat tadi di kertas kerjanya nih, ada Thrive. Thrive itu kayak pengambilan pribadi pemilik. Nah, sekitar 16 juta. Jadi, untuk Thrive ini akan mengurangi modalnya. Jadi 264.810 dikurangi 16 juta, hasilnya 248.810 yang menjadi modal akhir. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini terdiri dari aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas sesuai dengan persamaan akuntansi. Untuk aset, kita bisa langsung masukin aja kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, peralatan toko. Nah, ini semua tuh dijumlah yang hasilnya jadi 278.730. Tapi ada juga di aset itu yang namanya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, itu bisa mengurangi karena kan dia posisinya ada di kredit. Jadi 278.730 dikurangi 18.920 sehingga total aset yang dimilikinya yaitu 259.810.000. Nah, untuk liabilitasnya tadi kan ada dua nih di kertas kerja. Ada utang dagang dan utang gaji. Yang jumlahnya 9 juta dan juga 2 juta. Ini tinggal ditambahin 9 juta ditambah 2 juta yaitu 11 juta. Nah, untuk ekuitasnya kita ngambilnya di modal akhir yang tadi udah kita hitung, yang ini. 248.810 dimasukin ke sini. Nah, hasil antara liabilitas dan ekuitas itu hasilnya harus sama dengan yang total aset. Karena kan tadi balik lagi ke kesamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Step yang terakhir atau yang keenam ada buatlah jurnal penutup dan raca saldo setelah penutupan. Nah, jurnal penutup toko Vera per 31 Desember 2024. Jadi, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun yang di transaksi selanjutnya biar saldonya tuh jadi 0 gitu. Nah, ditutupnya tuh pakai akun ikhtisar laba rugi. Jadi, kalau misalkan penjualan yang asalnya dikreditkan dipindah ke debit dan ditutup oleh ikhtisar laba rugi kayak gitu. Sini yang ditutup yang akunnya dinolin atau ditutup itu ada penjualan, beban-beban. Terus ini tuh yang ditutup adalah laba ruginya bukan modalnya karena kalau modal itu gak mungkin ditutup ya. Terus ada juga Thrive. Nah, kan penjualan tadi asalnya dikredit, dipindah ke debit. Yang di kreditnya jadi ikhtisar laba rugi. Terus yang beban kan saldo normalnya itu di debit.
Nah, tapi sekarang jadi di kredit karena yang di debitnya adalah ikhtisar laba rugi buat si nutup akun bebannya ini. Terus ini ada ikhtisar laba rugi sama modal, yang ditutupnya kan si laba ruginya nih. Tadi kan kita bisa lihat nih labanya 114.810. Jadi si modalnya ini tuh sebagai akun tandingan dari si laba ruginya. Nah, selanjutnya yang kita tutup itu adalah Thrive. Jadi Thrive ini kan 16 juta. Di akun tandingannya tuh ada modal. Kalau Thrive kan saldo normalnya ada di debit. Dan sekarang pindah ke kredit. Tapi itu berlaku kalau laba. Kalau rugi itu beda lagi. Thrive-nya tetap ada di debit kayak gitu. Hasil dari ini semua tinggal dijumlahin dan hasilnya juga harus balance antara debit dan kredit. Untuk selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan toko Vera per 31 Desember 2024. Nah, yang ada di neraca saldo setelah penutupan ini adalah akun-akun yang nggak ada di jurnal penutup. Jadi kita tinggal masukin aja akun-akun yang nggak ada di jurnal penutup. Kayak kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, utang dagang, utang gaji, sama modal. Tapi ingat untuk modalnya, itu yang diambil adalah modal akhir. Nah, yang ini. Jadi, ini tuh tinggal ditambah-tambah aja debitnya berapa dan juga kreditnya berapa. Tapi, hasilnya harus balance juga ya. Karena kalau nggak balance itu berarti kalian ada salah dalam perhitungannya. Nah, untuk penjelasan dari aku segitu aja, dan mungkin itu adalah siklus akuntansi dari awal hingga akhir. Nah, segitu aja penjelasan dari kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.